Ada pertanyaan lagi, Bu ya, boleh nggak zakat mal tuh dikeluarin untuk pembangunan masjid? Yang membangun masjid adalah orang muslim, bukan orang kafir, kan begitu ya? Ya, biar. Nah, kalau ada orang kafir di kampung kita, ada orang muslim, maka yang bangun masjid siapa? Orang Muslim. Di antara orang muslim adalah orang kaya, bukan orang fakir. Ya. Maka jangan dikeluarkan hartanya orang fakir untuk bangun masjid. Nggak ada, tidak diperkenakan bangun masjid dengan duit zakat. Baik, Bu ya. Masjid, Santren juga sama, Bu ya. Santren sama tidak boleh. Baik. Nah, adapun ada orang mengatakan itu urusan dia dan tanggung jawab di hadapan Allah. Karena dalam Al-Quran sendiri dibatasi innamas shadaqatu, dipakai hasr, pembatasan. Kemudian fisabilillah pun ulama menjelaskan adalah orang perang di medan laga, jangan dibawa kemana-mana. Kalau sabilillah dibawa kemana-mana, kita buka di sini, orang fakir nggak dapat nanti. Wong saya mencari nafkah juga fisabilillah kok. Saya ngajar begini fisabilillah. Saya nuntut ilmu. Kan fisabilillah banyak, fisabilillah dikit, fisabilillah habislah nanti. Makanya para ulama dengan cerdas menjelaskan bahwa yang dimaksud fisabilillah itu adalah orang yang berjihad di medan laga, dan itu pun ada persyaratannya, yang tidak mendapatkan gaji dari pemerintah, tidak ditulis fi diwanil murtaziqati. Alhamdulillah dalam hal ini kita membuat satu catatan yang waktu itu adalah alhamdulillah termasuk kami bangga dengan MUI Kabupaten Cirebon dan Badan Amil Zakat waktu itu apa, Lasnas atau bagaimana, di saat kami menyampaikan hal yang semacam ini, begitulah orang-orang hebat itu, orang-orang baik itu bukan ramai di bawah, akan tapi langsung memanggil kami waktu itu, dan ada di diskusi hampir 2 jam tentang sorfuz zakat lil masalih amah, yang kebetulan kami punya tulisan masalah itu dan kami bagi-bagi waktu itu untuk bisa dibaca. Dan kesimpulannya adalah zakat bukan untuk bangun masjid, zakat untuk bangun pondok pesantren, dan itu 4 madhab. Tidak ada yang mengatakan boleh, kecuali sesuatu yang dinukil dari yang tidak jelas, karena nukil. Nah, sebagian fuqaha menukil dari kafal. Nah, sementara sebagian fuqaha itu tidak dijelaskan siapa orangnya, dan kafal sendiri ada 2. Kafal sohir sama kabir. Kafal yang mana? Kafal yang fasir atau kafal yang fakih? Tidak dijelaskan. Imam Razi menukil ini. Nah, ini kok jadi satu pendapat yang sangat diidolakan. Ini kenapa? Kita perlu jujur saja bahwasanya 4 madhab tidak memperkenankan zakat untuk masalah amah, tidak boleh untuk bangun pondok, tidak. Bagaimana hukumnya uang zakat fitrah dimasukkan untuk kas masjid? Zakat fitrah itu untuk 8 asnaf. Katanya zakat fitrah untuk fakir miskin aja Pak Ustaz. Buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili. Zakat fitrah asnafnya ada 8. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa benis sabil. Ternyata fakir miskin sudah dapat, fakir sudah, miskin sudah, mu'allaf sudah, amil sudah, mereka kenyang besoknya, padi melimpah ruah, sampai ada 20 ton, mereka sudah cukup makan, maka dimasukkan ke masjid. Maka 4 mazhab, paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali, mengatakan asnaf zakat hanya fisabilillah. Fisabilillah untuk perang, beli tank, beli rudal, beli baju besi, beli kuda untuk perang fisabilillah. Masjid tidak masuk fisabilillah menurut 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kalau ada ustadz yang mengatakan masjid masuk fisabilillah, dia ambil pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi yang dikutip oleh Syekh Atiyah Saqar dalam Fatwa Al-Azhar. Kata beliau, semua jalan mengagungkan agama Allah masuk fisabilillah. Makanya mahasiswa masuk fisabilillah. Setuju? Mahasiswa-mahasiswa Malaysia itu dapat zakat dari kerajaan. Masuknya dari mana? Fisabilillah. Rumah-rumah kos untuk mahasiswa supaya bisa dia kuliah gratis, supaya bisa dapat dari mana? Dari fisabilillah, dari zakat. Tapi dengan syarat jangan sampai jatah fakir miskin termakan. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bernilai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab
wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Allah. 8 asnaf tidak ada menyebut masjid. Maka zakat tidak dibenarkan untuk masjid menurut 4 mazhab. Lalu kemudian yang mengatakan bisa zakat untuk masjid itu Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal tahun 606 Hijrah. Dikutip pendapatnya ini oleh Syekh Atiyah Soqar dalam Fatwa Al-Azhar. Ustaz kok selalu pakai Fatwa Al-Azhar? Saya dari Al-Azhar, saya pakai Fatwa Al-Azhar. Kata beliau, berdasarkan pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi, subulullahi katsiratun, fisabilillah itu banyak. Fisabilillah bukan cuma untuk beli tombak, beli baju besi, beli kuda untuk perang. Maka membangun masjid juga masuk fisabilillah. Bahkan lebih lengkapnya ceritanya gini. Ini kampung, ini masjid, ini sungai, nggak ada jembatan. Maka membangun jembatan itu supaya orang kampung bisa ke masjid juga masuk fisabilillah. Kalau nggak ada orang yang ngajar agama, maka nggak ada orang sholat. Maka menyekolahkan anak, mengirim anak ini untuk ke pondok juga masuk fisabilillah. Itulah makanya pelajar Malaysia itu dapat uang zakat. Saya tanya kawan saya dari Malaysia, kamu dapat berapa dari rumah zakat Malaysia? 6.000 ringgit setahun. 6.000 ringgit itu berapa? Kali 3.000 rupiah, 18 juta setahun. Ustaz Somad waktu di Mesir ada dapat? Ada. Berapa? 200.000. Untuk berapa lama? Wal awal wal akhir. Pertama dan terakhir. Setelah pulang diangkat jadi duta Basnas. Enggak apa-apa, enggak sakit hati, cuman ingat aja dikit. Jadi nanti kalau ada ustadz yang ceramah mengatakan enggak bisa, berarti dia tidak memakai pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi. Tapi kalau ada ustadz kayak yang mengatakan bisa aja, boleh aja, karena masjid itu adalah masuk dalam fisabilillah, subulullahi katsiratun, berarti dia pakai pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi dari kalangan mazhab Syafi'i yang dikutip pendapat itu oleh Syekh Atiyah Soqar. Ustadz kok bisa ingat? Karena dulu ada masjid dekat rumah saya. Pembangunan masjid ini terkendala karena nggak ada dana. Judul lagunya ya dana, ya dana. Lalu kemudian saya pun dipanggil sama orang pengusaha minyak goreng. Ustadz Somad, saya mau ngasih 100 juta untuk masjid, zakat boleh apa enggak? Tunggu ya Pak, nanti saya buatkan makalahnya. Saya buatkan, saya kasih. Nanti kalau ada yang nggak setuju, tolong telepon saya. Ya, sudah 10 tahun, nggak ada nelpon-nelpon. Itu ceritanya tentang zakat untuk masjid. Wallahu a'lam. Bolehkah orang tua yang mendampingi pengantin sholatnya dijamaah? Yang kedua, bolehkah zakat mal diberikan kepada untuk pembangunan masjid atau untuk pembangunan pesantren? Zakat mal ini sebagaimana dimaklumi dalam surat Taubahnya, Allah jelasin innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Ada 8 golongan yang bisa menerima zakat. 8. Kalau bagi sendiri tinggal 7. Amil tidak ada. Dari 7 ini akan dibagi kepada orang yang ada di daerahnya. Berbicara sabilillah, siapa ini sabilillah? Asal maknanya daripada sabilillah itu adalah orang yang berperang melawan musuh-musuh Islam, niatannya membela agama namun tidak mendapatkan gaji dari pemerintah, relawan, jihad, tidak dapat gaji. Itu walaupun kaya raya, relawan jihad untuk membeli perangkat peperangannya boleh
diberikan zakat kepada dia. Asal makna sabilillah. Namun Ibnu Athir radhiyallahu ta'ala Ndak itu saja, bila sekarang itu tidak ditemukan jihad begitu, siapa aja yang berjuang untuk jalan Allah, maka itu boleh dia diberi zakat. Ibnu Athir. Imam Qafal pun sebagai tokoh besar Syafi'i seperti demikian. Enggak apa-apa kayak guru ngaji, guru Iqra, alif-alifan. Begitu Iqra, yang kadang gurunya suka kesinggung kalau muridnya baca babalu buta. Babalu buta. Lu kurang ajar ngata-ngatain baba gua, kata gurunya. Padahal eja-ejaannya begitu tulisannya. Ya gimana ya? Begitu. Ya ini boleh nih. Yang kayak begini nih, dapat zakat si guru ngaji tuh. Kasih. Yang kayak begitu, kasih. Kata Imam Ibnu Athir. Dan saya termasuk orang yang mengikut pendapat itu. Enggak apa-apa, kasih begitu. Ada yang melarang guru ngaji jangan dikasih zakat. Itu bagus kalau muridnya ngerti. Murid ya Allah sama WC aja ngasih duit, tuh guru malah minta duit dia sama guru. Kan kurang ajar. Begitu. Ini kata Imam Ibnu Athir, bagi aja dia duit zakat tuh kiai. Begitu tuh. Saya nggak tega ngasih zakat. Kalau nggak tega dari kantong sebelahnya yang bukan zakat. Bukan zakat. Begitu. Kayak begitu. Pertanyaannya, bagaimana bila digunakan untuk pembangunan masjid, musola, itu zakat, begitu. Begini, karena masjid musola itu bukan orang, karena yang disebutkan dalam 8 golongan itu orang, maka kalau masjidnya bisa ngomong qobel tuh kasih masjidnya. Kalau bisa ngomong, iya qobel tuh, kira bisa ngomong apa kagak? Enggak usah. Kalau mau, nih kalau mau saya kasih solusi. Kasih solusi. Kalau mau kayak begini nih, masih boleh. Kita jadi pengurus masjid atau pembangunan masjid, pembangunan musola, madrasah, pondok. Kita nih ngutang sama orang atau sama material, kita ngutang. Karena nggak ada duit, kita ngutang. Kita bilang sebelum ngutangnya bahwa saya ini minjem. Nanti bila ada orang bagi zakat, saya minta dibantu dari zakat. Maka saya ngutang di material semen sekian sak dengan total 10 juta. Begitu. Maka saya sebagai panitia pembangunan boleh menerima zakat dari jatah gharim. Orang yang berhutang demi kemaslahatan umum. Diberi berapa zakatnya? Sebatas utang kita. Utangnya 10 juta. 15. Begitu, uang lelah. Enggak boleh. Enggak boleh, utangnya 10. Kalau 10 ya bayarnya 10. Kan sering kita dengar di masyarakat itu. Ini masjid kita punya utang. Innalillahi. Masjid punya utang. Dia pergi ke material kagak. Begitu. Masjid punya utang. Sian tuh masjid. Begitu. Kata masjid, gua suruh kagak. Masih rada bagus ngapa dibongkar begitu. Begitu. Suka ada tuh karena nggak ngerti. Kalau mau ambil jatah gharim, kita ngutang, begitu tuh sebagai pengurus panitia pembangunan, kita minta digantiin ini duit dari duit zakat. Kita bisa menerima, ngomong qabil tuhnya bisa. Yang duit ini bukan masuk kantong, masuk ya material, karena nalangin boleh.
Kalau model kayak gitu, kalau langsung dikasih masjid, dan masjid nggak bisa ngomong qabil tuh. Kalau kasih masjid begitu, nggak bisa ngomong qabil tuh, nggak bisa. Yang kayak begitu, mana zakat fitrah lagi, sampai seminggu tuh masih ada di sekretariat. Emang kayak begitu tuh. Aduh, ini kan jadi masalah. Jadi nantilah pada bab zakat karena ditanya, saya terangin. Jadi kalau mau kepada saudara yang nanya ini, si pengurusnya minjem aja atas nama dia ke material sekian. Nanti ada zakat, bayar ke dia, yang dia bakal bayarin ke boleh sebagai jatah ghorim, tidak ke sabilillah. Kurang lebih solusinya demikian kalau mau. Apa itu orang tua tadi? Oh iya. Bagaimana orang tua yang menjadi pendamping pengantin itu, bolehkah dia mengerjakan sholatnya di jama' supaya tidak lepas daripada sholat menjadi qadha adanya? Dari keterangan yang ada di dalam kitab Tarsyikhul Mustafidin, pada Safar Qasir termasuk juga Sayyid Syekh Yusuf Al-Battah di dalam kitabnya pada bagian ini menjelaskan boleh saja, bukan sekedar pengantin saja, orang yang terlibat bakal dibedakin itu termasuk pagar ganteng. Ayu apa ganteng sih? Oh ayu. Begitu. Yang bakal kasusnya kayak begitu, repot di dia, begitu, maka boleh saja sholatnya di jama'. Tapi ingat, seperti keterangan pada saat menyampaikan ini dalam kajian Muqaddimah Hadramiyah, begitu. Nanti Fathul Muin akan membedah, tapi masih jauh ini materinya. Nanti bakal ada ini di Fathul Muin tentang jama' fil hadar. Begitu, maka dalam keadaan tertentu tentu tidak dijadikan adat kebiasaan. Kalau orang jadi pengantin itu kan enggak dijadikan adat kebiasaan. Pengantin ini pengantin. Apalagi hajatannya orang kampung. Orang kampung itu kalau hajatan mulai pukul 07 SD selesai. Maksudnya sampai dengan selesai itu jam berapa? Enggak tahu tuh. Selesai apa kira-kira? Selesai apa kira-kira? Tamu. Jam berapa tuh tamu? Iya nggak tahu. Begitu. Bagi yang model kayak begini nih nggak jelas. Orang nggak punya nih. Dah sholat dohor asar di jama'. Dohor 4, asar 4. Mana? Kayaknya dohor ganti baju baik. Di jama' aja tuh. Jadi asar sudah di dohor. Jangan sampai ntar di kodok. Kan dia nyari berkah rumah tangga yang dia bangun. Gimana mau berkah bila sholatnya jangan ditinggal, masih ada solusi. Di jama' aja bagi dia boleh, termasuk tadi tuh orang tua pendampingnya tuh. Di jama' aja silahkan yang kayak begitu. Kalau orang kampung, kalau hajat di gedung yang jam 11 sampai jam 1, ya itu sih nggak perlu, kan masih keburu waktunya. Yang model kayak begitu, ini kan orang kampung yang dari SD selesai itu, yang kayak begitu. Jangan sampai Allah juga tahu gua jadi pengantin nih, jangan. Allah sih tahu, lu kagak tahu ajaran agama, begitu. Jadi masalah begitu. Begitu. Enggak apa-apa karena enggak bakalan dijadikan adat kebiasaan. Sebab nikah yang kedua enggak bakalan rame-rame kayak begitu. Bener enggak? Tuh yang udah tuh tahu tuh. Tuh begitu. Kayak begitu, nggak apa-apa.